Oke, selamat bergabung kembali dengan pembelajaran matematika peminatan. Untuk hari ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri yang kedua. Kalau yang pertama kemarin kita menggunakan rumus dasar trigonometri, maka untuk hari ini kita menggunakan metode pemfaktoran. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, kalian harus bisa memfaktorkan bentuk-bentuk trigonometri yang nanti muncul di soal-soal. Sebagai contoh, sudah disajikan dua buah contoh di bawah ini ya. Nah, tentukan nilai limit berikut. Limit X menuju 0 dari tan X per X kuadrat plus 2X. Nah, maka yang pertama kita lakukan, di sini penyebutnya X kuadrat plus 2X bisa kita faktorkan menjadi X dikali X plus 2 nih. Ini kita faktorkan ya. Kemudian tan-nya tetap, sehingga kita peroleh limit X menuju 0 tan X per X dikali X plus 2. Nah, berdasarkan sifat limit, nah, limit AB itu sama dengan limit A dikali limit B atau limit Fx Gx sama dengan limit Fx dikali limit Gx, maka kita peroleh bentuk seperti ini. Limit X menuju 0 dari tan X per X dikalikan limit X menuju 0 dari 1 per X plus 2. Berdasarkan rumus dasar kemarin, jadi berdasarkan itu ya metode limit fungsi trigonometri yang pertama kemarin, diketahui bahwa limit X menuju 0 dari tan X per X itu adalah 1, sehingga kita peroleh bentuk ini. Nah, atau dalam hal ini bisa kalian substitusikan langsung ya. Nah, kemudian limit X menuju 0 dari 1 per X plus 2, di sini disubstitusikan langsung, sehingga diperoleh 1 per 0 plus 2. Nah, kita peroleh ini, diperoleh setengah. Nah, ini. Yang kedua, limit X menuju 1 dari sin X dikurangi 1 dikali 2X plus 3 dibagi dengan X kuadrat plus 4X dikurangi 5. Hal yang sama kita lakukan, yaitu kita faktorkan terlebih dahulu untuk penyebutnya. Nah, sehingga kita peroleh X min 1, X plus 5. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah kita pecah. Nah, berdasarkan sifat limit, kita dapatkan limit X menuju 1 dari sin X dikurangi 1 dibagi X min 1 kalikan limit X menuju 1 dari 2X plus 3 per X plus 5. Nah, kemudian kita peroleh, nah ini ya, ini hasilnya adalah 1. Ini. Kemudian yang kedua, X-nya kita substitusikan, langsung saja 2 kali 1 plus 3 per 1 plus 5, nah kita peroleh 5 per 6. Dan contoh yang selanjutnya, limit X menuju 1 dari tan X dikurangi 1 dikali sin 1 dikurangi akar X per X kuadrat dikurangi 2X plus 1. Nah, maka ini juga kita faktorkan. Nah, X kuadrat min 2X plus 1 kita dapatkan X min 1 dikali X min 1. Nah, kemudian langsung seperti halnya dua contoh di atas, itu kita pecah, limit X menuju 1 dari tan X min 1 per X min 1 dikali limit X menuju 1 sin 1 min akar X per X min 1. Dan untuk yang ini, nah ini kan berdasarkan limit X menuju 0 dari tan AX per B per A. Nah, maka kita boleh ini AX ya per 1. Ini berdasarkan ya, limit, nah, tan AX per AX, di mana X menuju 0. Nah, kita peroleh di sini adalah sama dengan 1. Maka limit X menuju 0 dari tan X min 1 per X min 1 adalah 1. Itu ini. Nah, kemudian yang sin, ya yang sin tetap ya. Nah, limit X menuju 1 dari ini tetap. Nah, kemudian bentuk yang ini. Nah, untuk yang ini, nah, di sini kita kita faktorkan jadi X min 1. Nah, X min 1 itu kita faktorkan jadi 1 dikurangi akar X.
Nah, dikalikan 1 plus akar X. Nah, di mana ini harus diberi tanda negatif. Kenapa? Nah, karena ini kan seharusnya bentuknya gini, 1 plus X. Itu kan bisa kita rubah min dalam kurung 1 min X. Nah, ini adalah bentuk yang ini. Jika kita peroleh bentuk yang ini. Nah, maka dari hasil tersebut kita uraikan lagi. Nah, minnya kita keluarkan. Min 1 dikali limit 1 min akar X per 1 min akar X dikali limit X menuju 1, 1 per 1 plus akar X. Untuk hasil yang ini kita peroleh 1 ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Nah, yang ini substitusi langsung. Kita peroleh 1 per 1 plus akar 1. Nah, kita peroleh hasilnya adalah negatif setengah. Jadi, itu beberapa soal yang berkaitan dengan bentuk pemfaktoran trigonometri. Yang kedua adalah fungsi yang ada kita sederhanakan. Itu menyederhanakan fungsi trigonometri. Nah, dalam bentuk ini kalian harus mengingat kembali rumus-rumus trigonometri atau identitas trigonometri. Nah, supaya kalian lebih cermat, kita cermati ya. Nah, coba kita cermati contoh berikut. Limit X menuju 0 dari 1 min cos X per 2X sin X. Nah, ini kalau kita substitusi langsung, hasilnya adalah 0 per 0, maka tidak diizinkan ya. Nah, sehingga di sini, nah ini, limit X menuju 0 dari 1 min cos X per 2X sin X sama dengan limit X menuju 0 1 min cos kuadrat setengah X min setengah kuadrat setengah X. Nah, ini. Kenapa? Ini bisa kalian lihat di sini. Ingat bahwa cos 2X itu adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Maka cos X-nya itu otomatis cos kuadrat setengah X dikurangi sin kuadrat setengah X. Nah, sehingga cos X-nya itu berubah menjadi ini. Nah, yang bawah tetap 2X sin X. Nah, kita peroleh limit X menuju 0. Nah, ini kurungnya kita buka, kita peroleh bentuk seperti ini. 2 min cos kuadrat setengah X plus sin kuadrat setengah X per 2X sin X. Limit X menuju 0, sin kuadrat X plus sin kuadrat setengah X. Karena apa? 1 min cos kuadrat setengah X itu adalah, nah ini. Kita kembalikan ke sini. Ingat bahwa cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga 1 min cos kuadrat alfa adalah sin kuadrat alfa. Dalam hal ini alfanya adalah setengah X. Nah ini. Kita peroleh bentuk limit X menuju 0 sin kuadrat setengah X plus sin kuadrat setengah X per 2X sin X. Sehingga kita peroleh limit X menuju 0 2 sin kuadrat setengah X per 2X sin X. Karena ini adalah sin kuadrat, maka kita pecah sin setengah X dikali sin setengah X. Nah, dari sini kita pecah lagi seperti kasus yang pertama tadi. Nah, berdasarkan sifat limit, maka kita peroleh limit X menuju 0 2 sin setengah X per 2X dikalikan limit X menuju 0 sin setengah X per sin X. Nah, sehingga untuk yang ini, nah, dari sifat yang kemarin, jadi untuk limit trigonometri dasar yang kemarin, akan kita peroleh yang ini ya, 2 dikali setengah per 2. Nah, yang ini adalah setengah per 1. Karena koefisiennya X-nya adalah 1. Sehingga kita dapatkan bentuk atau hasilnya adalah 1 per 4. Nah, sehingga trik atau teknik penyelesaian limit ini, jadi kalau kalian mencermati langkah-langkah yang ada pada contoh yang pertama ini, yaitu upayakan nanti hasilnya kita dapatkan dengan mempergunakan limit trigonometri dasar. Nah, diupayakan bisa ke sana. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Limit X menuju pi per 4 dari cos 2X per cos X dikurangi sin X. Nah, ini kalau kita langsung, substitusi langsung. Nah, hasilnya kan juga akan 0 per 0. Nah, maka kita harus bisa memunculkan bentuk dasarnya. Gitu. Nah, ini kita rubah cos 2X-nya menggunakan rumus yang ini. Nah, ini. Nah.
maka kita dapatkan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, per cos X min sin X. Nah, yang bentuk yang atas kita faktorkan ya. Sehingga kita dapatkan cos X min sin X dikalikan cos X plus sin X. Nah, ini bisa saling menghilangkan. Nah, sehingga kita peroleh cos X plus sin X. Nah, setelah kita dapatkan ini, nah ini bisa kita langsung substitusi. Nah, cos pi per 4 plus sin pi per 4. Kita dapatkan setengah akar 2 plus setengah akar 2. Ini adalah akar 2. Lah, di sini sudah disajikan beberapa rumus dasar trigonometri. Nah, kan nanti kalian cermati karena rumus-rumus inilah yang nanti dipakai dalam menyelesaikan limit-limit trigonometri. Nah, dan trik-triknya yang jelas ketika kalian nanti banyak berlatih, ya otomatis insya Allah bisa menggunakan rumus-rumus ini. Jadi ketika kalian menemukan sebuah soal, saya harus menggunakan rumus yang mana. Ketika sudah banyak berlatih, nah dia akan mudah insya Allah. Oke, untuk limit fungsi trigonometri saya kira udah cukup sampai di sini. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Nah, ini dan soal yang ada 1 sampai 5. Silakan dicoba dikerjakan. Kemudian ketika kalian mengerjakan, usahakan jangan melihat pembahasannya terlebih dahulu. Tapi ketika sudah selesai mengerjakan dan sudah yakin dengan jawaban Anda, silakan nanti kalian lihat pembahasannya. Nah, dan kira-kira dari 5 soal tersebut kalian mendapatkan skor berapa? Skor maksimal di sini adalah 50. Kemudian kalian upayakan mengisi ini. Penilaian diri, apakah sudah memahami cara menentukan limit fungsi dengan menggunakan rumus, dengan pemfaktoran, dengan menggunakan penyederhanaan. Silakan nanti diisi. Oke. Kemudian untuk evaluasi, nah silakan dicoba ya 1 sampai berapa ini? 20 ya. 20. Nah, kemudian jangan sekali-kali melihat kunci jawaban terlebih dahulu sebelum kalian yakin. Nah, dari 20 soal ini nanti kira-kira kalian betul berapa? Nah, semisal betulnya adalah 10 ya. Karena kan nilai nanti akan dibagi 2. 20 bagi 2, 10. Nah, betul 10 berarti masih dapat 5. Nah, berarti kalian harus mengulang mempelajari kembali sampai mendapatkan nilai di atas 7,5. Berarti betulnya maksimal itu adalah 15 atau 16. 16 kita aja, 8 kan. Saya kira cukup untuk